Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hafiz Quran Bang Umam. Nah, kali ini kita akan berbagi tip, bukan menggurui tetapi hanya membagikan pengalaman. Karena saya pernah ditanya, itu Bang, bagaimana cara supaya kalau kita menyuruh anak kita untuk menghafal dia mau nurut gitu, atau bukan menghafal, segala jenis lah. Kalau kita suruh dia sholat dia mau, kalau kita suruh dia mau menghafal dia mau, kalau kita suruh dia baca Quran dia mau. Tipsnya itu bagaimana Bang, katanya kan. Nah, apa trik yang harus kita lakukan kalau misalkan anak kita itu kalau disuruh dia mau, apa yang harus kita lakukan? Nah, trik mudah untuk mengajak anak buat menghafal, atau trik mudah mengajak anak untuk buat dia supaya mau sholat, mau baca Al-Quran. Trik yang kita lakukan, ini pengalaman yang kita lakukan, yaitu pertama kita harus jujur kalau kita harus berikan contoh langsung. Nah, kita harus jujur, kita harus berikan contoh langsung. Bagaimana maksudnya kita harus berikan contoh langsung? Nah, untuk supaya anak kita mau menghafal atau mau mengerjakan sholat, kita harus berikan contoh. Contohnya bagaimana? Kalau kita suruh anak kita menghafal, kita minimal harus senang baca Al-Quran terlebih dahulu ya. Kita contohkan kalau diri kita harus senang membaca Al-Quran. Nah, bagaimana caranya kalau kita itu suruh anak kita untuk menghafal Al-Quran sementara kita baca Al-Quran saja malas? Nanti takutnya kalau anak kita itu dia membalikkan perkataan, bagaimana saya mau rajin baca Al-Quran atau rajin menghafal sementara orang tuanya saja malas untuk membaca Al-Quran. Nah, jadikan diri kita ini contoh. Nah, sebab anak kita itu walaupun kalau kita sering mengajak dia baca Al-Quran sementara kita malas untuk membaca Al-Quran, maka memang dia nurut. Terkadang dia nurut, tetapi kadang-kadang seperti anak kita ini seperti terpaksa gitu. Jadi karena terpaksa, seakan-akan seperti terpaksa. Tapi kalau kita yang jadikan contoh, misalkan kita mau mengajak anak kita menghafal, tapi sementara kita baca Al-Quran dulu gitu. Kita suka baca Al-Quran, kita senang baca Al-Quran, otomatis anak kita akan senang juga dengan membaca Al-Quran, insya Allah. Nah, atau kita mau suruh anak kita sholat. Nah, kita harus jadikan contoh terlebih dahulu. Kita harus senang sholat. Nah, kita harus senang sholat. Gak bakalan anak kita itu suka sholat kalau kita orang tuanya itu tidak mencontohkan anak kita untuk senang mengerjakan sholat. Nah, terkadang ada juga orang tua yang dia ini senang sholat tetapi anaknya tidak diajak untuk sholat. Ada juga. Terkadang ya, istilahnya bapaknya rajin mengerjakan sholat tetapi dia kalau memerintahkan sama anaknya itu terkadang mau antara mau dengan tidak mau. Nah, jadi andai kata kalau kita mengerjakan sholat, kita perhatikan dulu anak kita ya, perhatikan dulu di mana anak kita. Kalau udah waktu azan, kita cari anak kita, kita ajak, minimal kita harus ajak dia. Nah, bagaimana kalau dia tidak mau? Kalau dia tidak mau, mungkin ini ada kesalahan pada diri kita, atau ada hal yang mungkin kita tidak tidak kita lakukan. Misalnya tidak sering untuk mengajak, mungkin ya kan, kita suruh anak kita untuk sholat misalkan, tetapi hanya mau tidak mau. Istilahnya kalau dia mau boleh, kalau enggak ya udah gitu. Nah, ini harus dirubah. Kalau dapat, bagaimana caranya anak kita juga harus mau gitu. Bagaimana caranya?
Jadi ketika kita mau pergi sholat, kita cari anak kita, kalau dia sedang main kita usahakan tuntun dia supaya dia juga mau. Nah, yang pasti jadikanlah diri kita itu tauladan. Jadikanlah diri kita ini sebagai contoh, bagaimana anak kita senang membaca Al-Quran sementara kita tidak senang membaca Al-Quran. Istilahnya kita suruh anak kita untuk baca Al-Quran sementara kita hobinya main HP. Ayo nak silakan baca Al-Quran, tetapi dirinya malas baca Al-Quran. Nah, itu mungkin bisa tetapi agak susah ya. Nah, kalau kita ingin anak kita senang membaca Al-Quran, jadikanlah diri kita ini contoh utama untuk senang membaca Al-Quran. Kalau anak kita ini senang menghafal, jadikanlah diri kita ini contoh kalau kita ini juga senang menghafal. Kalau kita berat menghafal surah yang panjang-panjang, ya kita minimal senanglah menghafal surah yang pendek-pendek. Nah, jadikan diri kita ini contoh. Nah, jadikan diri kita suri tauladannya ya. Jadi kalau misalkan kita ngajak sholat tetapi anak kita ini tidak mau, itu lihat diri kita, apakah kita ini malas atau tidak, maka kitalah yang akan menjadi cerminan utamanya. Nah, kalau kita senang sholat, maka insya Allah anak kita akan mudah untuk diajak sholat. Kalau kita senang baca Al-Quran, maka insya Allah anak kita akan juga senang diajak baca Al-Quran, insya Allah. Jadikanlah diri kita contoh. Atau terkadang ada juga kita itu suruh anak kita belajar. Nah, kita suruh anak kita belajar sementara kita tidak mau mengajar. Nah, kadang kita ditanya sama anak, Pak, ini bagaimana caranya? Itu coba lihat, baca saja di situ, baca aja. Kita susah memberikan perhatian. Jadi terkadang anak kita akhirnya malas untuk belajar. Jadikanlah diri kita itu sebagai suri tauladan yang baik untuk anak kita ya. Jadi bagaimana cara anak kita mau baca Al-Quran sementara kita orang tuanya malas membaca Al-Quran? Bagaimana anak kita mau rajin sholat sementara kita orang tuanya malas untuk mengerjakan sholat? Bagaimana kalau kita ingin anak kita rajin belajar sementara kita orang tuanya malas untuk mengajarkan ketika dia ada PR, ketika dia ada tugas rumah, sementara kita malas membimbing? Nah, jadikanlah diri kita sebagai suri tauladan untuk anak kita yang baik. Terkadang kita kalau tidak ngomong, tetapi kita langsung contohkan. Terkadang juga bisa ya. Misalkan kita sholat, waktu sholat kita sholat, anak kita lihat kan. Nah, terkadang kita langsung contoh, tidak ngomong saja, itu sudah dilihat oleh anak kita. Tetapi tidak hanya contoh begitu saja, terkadang anak kita tidak paham. Nah, ketika kita sholat, kita biarkan sholat, kita biarkan anak kita main, kita tidak ajak, maka memang terkadang dia mau ikut, tetapi tidak tepat, kurang tepat ya. Kita hanya memberikan contoh saja, tetapi tidak kita kasih tahu. Istilahnya waktu sholat kita tidak mengajak dia untuk sholat. Kita hanya sholat sendiri, kalau dia mau ikut-ikut, kalau enggak, itu sebenarnya kurang efektif ya, kurang efektif. Yang efektif itu kita sholat, tetapi kita ajak juga dia supaya dia mau sholat, dia juga mau senang untuk mengerjakan sholat. Nah, jadi itu trik saya, pengalaman. Jadi jadikanlah diri kita suri tauladan buat anak kita ya. Jadikan diri kita ini contoh buat anak kita. Jangan terlalu memarahkan anak yang berlebih-lebihan, itu juga tidak baik. Misalnya kita suka memarahkan anak kalau dia itu misalnya main di tempat kawannya kelamaan, tidak pulang-pulang kadang, itu juga kita harus marahkan ya. Tetapi kalau dapat marahnya hanya sebatasnya saja. Ketika dia mandi sama kawan-kawannya,
lama-lamaan mandi kita marahkan, tapi boleh marahkan itu kalau dapat, jangan terlalu lah, jangan terlalu dimarahkan. Paling kalau dapat kita kasih tahu saja. Yang perlu kita harus marahkan yang habis-habisan itu ketika dia tidak mau sholat. Itu harus, bagaimana caranya dia itu harus sholat. Marahkan kalau dia tidak sholat, tetapi marahkan dengan marahnya yang mendidik ya. Ketika dia tidak mau baca Al-Quran, itu kalau dapat marahkan habis-habisan kalau dapat. Nah, sehingga dia itu tahu kalau ketika dia main kita jangan terlalu marahkan, jangan kita kasih batasan-batasan begini. Yang penting jangan merusak apa yang ada di rumah orang. Nah, itu yang penting. Kalau dia tidak ada merusak, dia main dengan kawannya biasa walaupun lama, dapat. Nah, jangan terlalu dipermasalahkan itu. Yang perlu dipermasalahkan ketika dia tidak mau sholat, dia tidak mau baca Al-Quran, dan dia tidak mau belajar. Nah, mungkin ini sharing dari kita. Jadikanlah diri kita ini suri tauladan yang baik buat anak kita. Jadikanlah diri kita contoh. Kita cermin anak kita. Jadi ingat. Oke. Ini bukan menggurui, ini hanya berbagi pengalaman. Kalau ada manfaat, alhamdulillah, bisa diterapkan. Tetapi kalau tidak ada manfaat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.